Vieira, who's been conspicuous with that left foot of his. And look at this for a pass. And that is a magnificent goal for Chile and Salas. A truly World Cup class goal here as the warm-ups begin. And England were cut apart by the pass and the way the £12 million man took the goal, Marcelo Salas. Jauh sebelum nama Alexis Sanchez berjaya dengan torehan banyak gol, Chile lebih dulu memiliki bintang yang tak kalah bersinar. Adalah Marcelo Salas, sosok penyerang dengan kecepatan dan tembakan luar biasa yang merupakan salah satu legenda terbesar Land of Puts. Menyusul aksinya di atas lapangan dan perayaan yang dilakukan setiap mencetak gol, Salas mendapat julukan sebagai El Matador. Kisahnya menarik karena dia pernah diremehkan oleh legenda sekaliber Diego Maradona sebelum akhirnya muncul sebagai superstar. Dia juga pernah mengusik hegemoni Ronaldo Nazario di ajang Piala Dunia 1998 dengan torehan gol yang dicetak. Yang tak kalah penting, Salas yang segera menjadi buruan klub top Eropa sukses mencetak sejarah besar di kompetisi terbaik seantero Eropa. Dia adalah legenda yang bahkan menggagalkan transfer Cristiano Ronaldo ke Juventus di awal era milenium baru. Namun di tengah ketajamannya sebagai penyerang, Marcelo Salas tak memiliki perjalanan karir panjang. Ceritanya terbilang singkat, di mana dia dipaksa pensiun di usia produktif karena faktor cedera. Salas tak kuasa menahan sakit hingga putuskan pergi dari dunia yang telah membesarkan namanya. Salas merupakan alumnus salah satu kesebelasan besar Chile, Universidad de Chile. Tapi karirnya tercium pemandu bakat Eropa ketika dirinya berkarir di Argentina bersama River Plate. Sebenarnya tak mudah buat Salas dalam berseragam River Plate. Banyak pihak yang tak setuju kedatangannya. Alasannya, River ketika itu sudah punya penyerang lokal andalan dalam diri Julio Ricardo Cruz. Salah satu sosok yang mempertanyakan kehadiran Marcelo Salas ke River Plate adalah Diego Armando Maradona. Maradona merasa bahwa Salas tak cocok bermain di Argentina. Bahkan sang legenda menilai bila kemampuannya tak akan sanggup menandingi kerasnya persaingan di kompetisi Argentina. Akan tetapi, semua kritik dan komentar dengan nada miring sama sekali tak menyurutkan semangat Marcelo Salas untuk bersinar di Argentina. Saat itu, Salas membungkam suara sumbang yang muncul dengan prestasi membanggakan antara lain jawara Torneo de Apertura, Clausura, Apertura, dan Supercopa Sudamericana. Malahan, dalam 2 musim, Salas tampil sebanyak 67 kali dan torehkan 31 gol. Juru gedor yang dinobatkan jadi pemain terbaik Amerika Selatan tahun 1997 itu dianggap sebagai salah satu penyerang paling tajam pada masanya. Tak hanya mengandalkan kaki kanannya, Salas dikenal pula akan tendangan kaki kiri yang sangat keras. Kendati bertubuh relatif tak terlalu tinggi, Salas amat piawai dalam perebutan bola di udara. Menjadi sosok muda yang sangat berbakat, pemain yang mulai debut internasionalnya bersama timnas Chile pada 1994 ini lantas menjalani momen yang tak akan pernah dilupakan dunia. Berkat kedikdayaannya di kompetisi Argentina, Marcelo Salas mendapat kesempatan tampil di ajang Piala Dunia 1998 bersama timnas Chile. Ia bahkan menjadi pahlawan negara tersebut selama kampanye kualifikasi Piala Dunia 1998 dengan mencetak 11 gol. Kala itu ia mencetak hat-trick 2 kali, yaitu melawan Kolombia dan Peru, lalu memastikan Chile lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1982. Di Piala Dunia 1998 yang berlangsung di Perancis, duet Zamorano dan Salas yang dikenal dengan singkatan Zaza mampu menyaingi kepopuleran duet Roro atau Ronaldo dan Romario di Brasil. Ketika itu Chile tergabung di grup B bersama Italia, Austria, dan Kamerun. Tak butuh waktu lama, Salas langsung mencetak 2 gol di partai pembuka melawan Italia yang saat itu berakhir sama kuat 2-2. Kran gol penyerang River Plate ini tak berhenti sampai di situ.
Salas lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor saat Chile melawan Austria di matchday kedua di fase grup. Dan 1 golnya di babak 16 besar saat menghadapi Brasil yang tak cukup mengantarkan negaranya berkiprah lebih jauh usai takluk dengan skor 1-4. Chile memang terhenti di babak 16 besar oleh tim Samba, tapi Salas sukses menarik perhatian klub-klub besar Eropa berkat koleksi 4 gol dalam 4 pertandingan. Berkat penampilan apiknya, Salas menarik minat banyak klub Eropa. Namanya mulai banyak dikenal dunia, termasuk manajer Manchester United kala itu, Sir Alex Ferguson. Salas jadi sosok paling laris di bursa transfer musim panas 1998 dan terus dihubungkan dengan kubu Setan Merah. Namun jelang kepergiannya ke Old Trafford, Lazio datang lewat tawaran mencengangkan. Tawaran sebesar 17 juta euro atau setara 263 miliar rupiah disodorkan. Salas pun akhirnya resmi berseragam raksasa Serie A Lazio. Ia menjadi salah satu sosok kunci tahun-tahun sukses Lazio yang memenangkan Piala Winners 1999, Piala Super Eropa 1999, dan gelar domestik double yaitu Serie A Italia dan Coppa Italia 1999-2000. Bukan perkara mudah bagi seorang pemain untuk panen gelar di kompetisi Italia. Sebab sebagaimana diketahui, orang-orang menganggap bila Serie A pada masa itu masih lebih bergengsi dibanding Liga Champions Eropa sekalipun. Untuk gelar Piala Super Eropa sendiri, Salas jadi sosok paling dikenang seluruh Laziale berkat gol semata wayangnya ke gawang Manchester United. Keberhasilan mendatangkan gelar Scudetto pertama bagi Lazio dalam 26 tahun terakhir itu lantas menarik perhatian klub raksasa Italia lainnya, yakni Juventus. Sebagaimana diketahui, Juventus pernah secara legendaris jor-joran mendatangkan pemain pada awal tahun milenium baru. Bahkan mereka tidak segan-segan menggunakan uang hasil transfer Zinedine Zidane ke Real Madrid. Dari dana tersebut, datanglah nama Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, dan Lilian Thuram. Di antara nama-nama itu, publik tentu tidak lupa kalau Marcelo Salas turut didatangkan ke Juventus dari Lazio. I Bianconeri mendatangkan Salas dengan harga cukup spektakuler, yakni 55 juta lira atau sekitar 29 juta euro plus Darko Kovacevic. Hanya saja, namanya kemudian tenggelam seiring penampilannya yang kurang maksimal bersama si Nyonya Tua. Padahal ekspektasi serta harapan yang diembankan ke pundaknya bisa dibilang cukup berat. Bagaimana tidak, ia didatangkan sebagai pengganti Filippo Inzaghi yang dilepas ke AC Milan. Seperti diketahui, pria yang juga akrab dipanggil Pippo ini adalah andalan Juventus bersama Zidane dan Alessandro Del Piero. Kedatangan Marcelo Salas awalnya memang terlihat cukup menjanjikan, mengingat dirinya adalah seorang idola di Lazio. Akan tetapi, Juventus ternyata jadi tempat yang kurang ramah bagi striker asal Chile tersebut. Sepak terjangnya di sana tersandung masalah cedera. Ia bahkan sempat mengalami cedera ACL yang dikenal sebagai salah satu momok paling menakutkan bagi pesepak bola. Kendala pada kondisi kesehatan inilah yang pada akhirnya mereduksi menit bermain Marcelo Salas di Juventus. Situasi Marcelo Salas di Juventus pun terbilang memprihatinkan untuk kategori pencapaian seorang striker. Menyadari bahwa keberadaan Marcelo Salas sudah di ujung tanduk, Juventus pun ingin melepas Salas ke Sporting Lisbon sebagai alat pelicin transfer Cristiano Ronaldo. Namun, Salas menolak transfer itu. Konon, Ronaldo sudah setuju untuk bergabung dengan si Nyonya Tua. Fakta ini diungkapkan oleh mantan direktur olahraga Juventus, Gianni Di Marzio. Waktu itu, kata Di Marzio, ia mencoba menukar Salas dengan Ronaldo, tapi Salas tak mau. Aku bernegosiasi dan membawa Ronaldo ke Turin di tahun 2002. Tapi Salas menolak ditukar. Untuk beberapa juta euro, Salas tak mau pergi dan dia akhirnya ke River Plate, ujar Di Marzio. Ronaldo akhirnya direkrut oleh Manchester United dari Sporting Lisbon pada tahun 2003 dan segera kemudian ia menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola.
Begitulah cerita Juventus gagal mendapatkan Ronaldo. Jorge Mendes sangat tahu cerita ini, ucap Di Marzio. Ya, alih-alih menjadi alat barter untuk transfer Cristiano Ronaldo, Marcelo Salas pilih terbang ke Argentina dan bergabung dengan River Plate untuk kemudian mengakhiri karir di Universidad de Chile. Momen tersebut cukup disayangkan karena Marcelo Salas justru meninggalkan Eropa di usia keemasan, yaitu 29 tahun. Ia juga gagal membawa Chile ke ajang Piala Dunia selanjutnya setelah tahun 1998. Kembali ke level klub, bersama River Plate dan Universidad de Chile, Salas sempat mengalami kebangkitan. Total 53 gol mampu dicetaknya dalam bermain di Liga Argentina dan Liga Chile. Sayangnya, cedera lagi-lagi menjadi momok paling menakutkan dalam akhir karir Salas. Ia akhirnya harus menyerah atas cedera ACL yang pernah menimpanya. Tepat pada 2008 atau saat usianya baru menginjak 33 tahun, Marcelo Salas gantung sepatu. Sebuah laga perpisahan sempat dijalani Salas pada tanggal 2 Juni 2009. Kala itu, sejumlah rekannya dari Universidad de Chile, Juventus, River Plate hingga skuad Chile di Piala Dunia 1998 ikut turut ambil bagian dalam pertandingan. Sekitar 50.000 orang hadir dalam laga tersebut dan Salas mewarnai pesta perpisahannya dengan gelontoran 3 gol. Namun torehan golnya itu tentu tidak menambah catatan 248 gol di klub dari 453 penampilan dan 37 gol di timnas Chile dari total 70 caps. Setelah memutuskan pensiun, Salas mulai menjajaki diri untuk terjun ke dunia kepelatihan. Namun alih-alih menerima tawaran klub, ex-bomber Ghana Serie A Italia itu justru mendirikan klub sepak bola sendiri yang diberi nama Union Temuco.